masing-masing. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang kenapa sih pentingnya membaca sebuah buku, atau kenapa sih pentingnya kamu membaca. Ikuti channel saya ini. Kalau membaca itu sebagian orang sih berpikirnya itu hal yang paling membosankan. Bener sih, kalau kita membaca itu yang pertama itu kadang bikin kita ngantuk. Terus yang kedua, terkadang membaca itu banyak banget gangguannya. Contohnya kalau kita membaca buku lewat e-book atau gadget atau sistem daring, biasanya kayak gitu. Kita lihat timeline dari Facebook kita, terus kita lihat timeline dari Twitter, dari TikTok, atau dari akun media sosial kalian semua. Nah, itu bisa mengganggu konsentrasi atau fokus kalian untuk membaca sebuah buku. Nah, di sini saya mau berbagi cerita pengalaman kenapa rekan-rekan semua itu harus hobi membaca. Tentunya hobi membaca ini memang kalau menurut beberapa penelitian itu bahwasanya kalau orang-orang yang hobi membaca itu akan mendapatkan banyak manfaatnya. Nah, di sini saya akan menjabarkan beberapa manfaat yang tentunya udah saya rasakan, tentunya sangat bagus banget manfaatnya, tapi sering kita abaikan. Nah, maka melalui video ini saya mau sharing ke teman-teman semua. Oke. Jadi waktu saya selesai dari perkuliahan atau saya udah menyelesaikan studi S1 saya itu mulai males membaca sebuah buku. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak nyari referensi dari sumber-sumber kayak gitu. Bagi saya nggak seberapa perlu waktu itu. Kemudian saya membaca buku itu, yaitu banyak problemnya waktu itu tuh, mengantuk dan lain sebagainya, karena mungkin belum terbiasa. Jadi ceritanya ketika saya mulai berpikir, apa sih kok orang sukses itu, orang-orang pintar itu pada rajin baca buku kayak gitu. Nah, pada waktu itu saya punya temen dia itu seorang YouTuber gitu. Nah, seorang YouTuber, tapi cara berbicara dia dan kesuksesan dia itu apa yang membuat saya tuh penasaran waktu itu. Nah, singkat ceritanya saya berkunjung ke tempat dia. Alhasil dia tuh memang hobi membaca gitu. Hobi membaca. Saya lihat dia buku-bukunya tebel-tebel kayak gitu. Membaca ini udah lama sih. Mungkin dari kecil saya udah tahu membaca tuh penting, karena saya juga waktu kecil rajin sih baca buku itu rajin. Bahkan dulu aku waktu SMP itu udah namatin novel itu saya lupa novel, pokoknya ceritanya tuh tentang anak-anak masih seumuran SMP gitu, lupa nama judulnya itu apa ya. Nah, itu saya membaca sampai habis, kok bagus gitu, kok lama-lama. Tapi saya waktu itu nggak berpikir manfaatnya apa, tuh nggak berpikir, cuman hobi baca ceritanya. Terus saya ke perpustakaan, seneng ke perpustakaan. Tapi ya itu yang saya cari tuh buku-buku cerita kayak gitu, buku-buku cerita yang. Nah, kemudian waktu meranjak ke SMA, kalau waktu SD tentu ya, SD kita baca buku paling baca-baca buku yang kayak bagaimana kita tuh lancar membaca kayak gitu waktu SD gitu. Terus paling paragraf-paragraf yang nggak terlalu banyak, tapi tentang cerita-cerita yang dibumbui warna-warni gambar ya, itu tuh kalau waktu saya SD itu sangat menarik gitu. Nah, kemudian ketika waktu SMA saya mulai baca buku itu
buku-buku yang kategorinya itu non fiksi. Jadi buku-buku non fiksi itu saya mulai senang. Jadi kayak sains saya senang waktu SMA itu saya senang baca-baca sains misalnya tentang perbintangan, antariksa, terus tentang biologi, tentang pokoknya ilmu-ilmu alam tuh senang sih, ilmu-ilmu yang eksak gitu. Saya senang, saya sempat beli bukunya banyak. Jadi orang tua saya tuh dulu kalau saya minta beliin buku ini dibeliin sama dia. Alhamdulillah sih, alhamdulillahnya gitu. Terus waktu dunia perkuliahan saya sibuk karena di kampus itu sibuk banget. Jadi kalau untuk baca-baca buku di perpustakaan paling saya eh, baca buku itu nggak lama gitu. Dalam artian nggak rutin. Jadi ketika jam kuliah kosong atau sedang sorenya nggak ada kegiatan apa, aku kadang mampir ke perpustakaan dulu. Saya memang aktif aktif dalam artian dalam 1 bulan tuh pastilah minjem 3 atau berapa buku gitu. Tapi kebanyakan sih buku-buku yang mata kuliah gitu. Jadi bukan buku-buku yang di luar perkuliahan. Kemudian pada waktu itu, eh nah, waktu masuk dunia kerja, masuk dunia kerja, saya hobi ke buku pengembangan diri. Nah, walaupun saya itu tipenya, jadi gini, kalau beli buku itu bukan, kalau saya tuh kalau beli buku gini, kalau beli buku bukan saya itu baca sampai habis waktu itu. Enggak. Jadi saya intinya tuh menarik, suatu hal yang menarik bagi saya itu, tapi saya cari yang intinya aja waktu itu. Jadi nggak baca sampai awal sampai habis itu enggak. Saya ingat waktu itu saya beli buku Neurotransmitter. Neurotransmitter yang bercerita tentang bagaimana kita bisa memberi pesan dari jarak jauh gitu. Itu jarak jauh menggunakan alam bawah sadar kayak gitu. Nah, bukunya tentang psikologi lah kalau menurut saya, psikologi. Nah, waktu kerja itu saya mulai hobi baca buku yang sifatnya psikologi. Jadi ke ilmu jiwaan tuh seneng. Ilmu jiwa, ilmu itu bukan ilmu jiwa apa ya? Pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu saya senang banget. Saya kalau waktu itu saya sering beli di Gramedia. Di Gramedia saya sering beli buku. Walaupun waktu itu sih, bukan waktu itu, harganya itu sekisaran 70 ribuan ke atas sih harganya. Tapi memang bagus manfaatnya gitu. Jadi membaca pengetahuan itu pasti bermanfaat bagi kita. Kemudian saya mau sharing ke teman-teman itu kenapa kita pentingnya ini membaca. Ini yang saya manfaatin banget, yang saya rasa itu semua orang yang sukses itu rata-rata eh, dia membaca. Walaupun ya pasti kita teman-teman udah tahu lah, udah paham semua kayak Warren Buffett, kemudian eh, kemudian penemu Facebook, Mark Zuck, nggak bisa nyebutin, Mark Zuckerberg. Nah itu dia senang baca buku. Kalau Warren Buffett tuh memang apa ya, hobi banget sih baca buku gitu. Terus kalau kita baca buku itu banyak yang apa ya, yang berbeda pada diri kita gitu. Jadi yang pertama itu menghilangkan stres. Nah, paling teman-teman yang memang nggak, yang belum tahu itu berpikir kok bisa sih sebuah buku atau bacaan bisa ngilangin stres. Dari beberapa penelitian yang